Selamat datang di Eric Cinema, channel yang mengulas sebuah cerita film populer dengan menghibur dan menarik. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan alur cerita film Rurouni Kenshin yang dirilis pada tahun 2012. Tapi sebelum itu, luangkan waktu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng pada channel ini. Jangan lupa untuk di like dan share, serta tonton sampai selesai, supaya channel ini dapat berkembang dengan lebih baik. Baik, tidak menunggu waktu lama lagi. Segera atur posisi, pasang headset, siapkan cemilan, dan gaskan! Rurouni Kenshin yang diadaptasi dari manga berjudul serupa ditulis oleh Nobuhiro Watsuki, disutradarai oleh Keiichi Otomo. Film ini dibintangi oleh Takeru Sato dan Emi Takai. Film ini berfokus pada masa fiksi yang berlatar belakang awal periode Meiji di Jepang. Menceritakan kisah pengembara bernama Himura Kenshin yang dulunya dikenal sebagai pembunuh bayaran Hitokiri Batosai. Film ini diawali dengan kejadian perang Bakumatsu yang terjadi pada era kepemimpinan Kaisar Meiji di Jepang. Seorang pemimpin Shinsengumi terlihat mencari-cari Batosai yang saat itu sedang membantai pasukan lawan seorang diri. Lalu terdengar teriakan bahwa perang sudah selesai dan dimenangkan oleh pasukan imperialis sehingga memulai era pemerintahan baru. Setelah ikut berpartisipasi dalam perang Bakumatsu dan membunuh banyak orang dengan seluruh rank, Kenshin dihentikan oleh pemimpin Shinsengumi yaitu Saito Hajime yang berkata kepada Kenshin bahwa meski dunia telah berubah, kita semua hidup dan mati oleh pedang. Itu tak akan berubah. Kenshin hanya terdiam mendengar ucapan itu lalu menghujamkan pedangnya ke tanah dan memutuskan untuk berhenti membunuh dan pergi meninggalkan tempat itu begitu saja. Tidak berapa lama kemudian, Hitokiri yang lainnya yaitu Udo Jin-e sadarkan diri setelah mendapat serangan dalam kejadian itu. Kemudian menemukan pedang Kenshin yang tertancap di tanah dan mengambil alih pedang itu. Kenshin mengembara ke seluruh Jepang untuk menawarkan perlindungan dan bantuan kepada orang yang membutuhkan sebagai penebus dirinya karena telah menjadi pembunuh pada masa lalu. 1 dekade kemudian, di mana pemerintahan baru sedang terjadi, Laksamana Aritomo Yamagata memberikan pidato kepada prajurit yang ada di sana bahwa sudah 10 tahun pembangunan, negara Jepang menjadi panutan bagi negara Eropa Barat untuk kesepakatan perdagangan baru. Era kekerasan dan ketakutan sudah berakhir. Sekian berpindah ke rumah besar yaitu rumah seorang pengusaha opium kaya, Takeda Kanryu. Diperlihatkan Takeda Kanryu sedang menghisap cerutu legendarisnya dengan santai. Kemudian masuklah seorang gadis cantik jelita indah rupanya yang bernama Takani Megumi. Bersama pengawalnya melaporkan hasil kerjanya. Setelah melaporkan hasil kerjanya, Megumi dan pengawalnya diminta keluar. Belum sempat Megumi keluar, mereka dihadang oleh anak buah Kanryu dan tinggal Megumi dan 1 orang pengawalnya yang berada di dalam ruangan Kanryu. Pengawal lainnya sudah keluar dan muncul anak buah Kanryu dengan beringas membantai pengawal Megumi dari luar. Di dalam ruangan, Kanryu menunjuk 1 orang di antara mereka berdua untuk dibiarkan hidup dan 1 orang lainnya mati. Pilihan itu ada pada Megumi untuk dibiarkan hidup, kemudian Kanryu memeluk Megumi. Sedangkan pengawal Megumi panik dan langsung lari dan meloncat ke jendela lalu mati. Sekian berganti ke perayaan di kota. Kenshin sudah sampai di kota dan membeli kue dango. Di sisi lain, Saito dan para polisi lainnya menginvestigasi pembunuh dari seorang agen polisi yang diduga dibunuh oleh Batosai. Tapi Saito mengatakan bahwa yang membunuh adalah Batosai palsu dan menduga bila itu semua adalah ulah dari Takeda Kanryu. Pada saat Kenshin berjalan, dia melihat pengumuman di papan pengumuman bahwa telah dicari Hitokiri Batosai. Dan tiba-tiba Kamiya Kaoru menghadangnya dengan pedang kayu. Kamiya Kaoru adalah pemilik sekolah kendo Kamiya peninggalan ayahnya, karena nama dojo keluarganya telah dinodai oleh salah satu Batosai, dan membuat seolah-olah Kamiya Kashinryu lah Batosai kemudian dicari.
Kaoru menyerang Kenshin karena meyakini bahwa ia adalah pembunuh yang terkenal itu. Kaoru menyerang Kenshin dengan membabi buta sampai membuat Kenshin terjatuh. Tetapi Kenshin mengatakan bahwa ia adalah seorang pengembara dan hanya berpedang Sakobato ataupun pedang bermata terbalik. Sebagai permintaan maaf, Kaoru memberikan sapu tangan untuk membersihkan baju Kenshin dan pergi dari situ. Di tempat lain, Kanryu bersantai manja di perkarangan rumahnya, kemudian didatangi oleh Saito. Kanryu menyambutnya dengan menawarkan semangka kepada Saito, dan Saito pun tidak memperdulikan akan hal itu. Saito langsung menunjukkan temuannya kepada Kanryu dan mengatakan bahwa pengawal Megumi yang mati adalah seorang agen polisi yang menyamar. Saito berkata seorang polisi mati tadi malam dan pembunuhnya adalah Batosai. Saito bertanya apa yang disimpannya di gudang Shinbashi. Pengawal Kanryu langsung menjawab itu adalah gudang untuk barang impor, bukan sesuatu yang ilegal. Dan jika ingin menggeledah harus membawa surat perintah resmi. Terlihat pelayan membawakan makanan dan lonceng pun dibunyikan. Seketika itu orang-orang ramai berkumpul dan merebut makanan itu. Kanryu mengatakan bahwa samurai tidak punya pilihan selain pergi tanpa tujuan di era Meiji dan menganggap samurai seperti anjing peliharaannya. Saito sangat kesal akan mendengar hal itu dan mengatakan kepada Kanryu untuk berhati-hati karena polisi perlu bukti sedangkan dirinya tidak perlu bukti. Di tempat lain, pelayan Kanryu menginformasikan bahwa Megumi kabur. Hal itu membuat Kanryu marah dan menyuruh anak buahnya untuk mencari Megumi segera. Tetapi Jin-e menghentikan mereka dan mengatakan bahwa dia saja yang mencari Megumi. Kanryu berpesan untuk tidak membunuh Megumi karena Kanryu masih membutuhkan Megumi untuk metode pemurnian. Kanryu menyebut Jin-e sebagai Batosai. Selain itu, Megumi sudah berada di kantor polisi untuk meminta perlindungan, tetapi polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Udo Jin-e yang berada di bawah komando Kanryu segera memburu Megumi dan menghabisi setiap orang yang ada di kantor polisi. Mata Jin-e berubah menjadi hitam dan seketika itu polisi itu terdiam tidak bergerak. Jin-e mengatakan bahwa itu bukan sihir. Ini adalah Nikaido Hairo Ryu Shinno Ippo, yaitu mengikat musuh dengan ketakutan mereka. Kejadian itu dimanfaatkan Megumi untuk lari dan Megumi dapat lolos dalam kekacauan tersebut. Saat mencari Megumi, Jin-e bertemu Kaoru yang pada saat itu berjalan sendirian. Kaoru langsung teringat pada lukisan wajah di papan pengumuman saat melihat Jin-e dan langsung menantangnya untuk bertarung. Kaoru yang hanya berpedang kayu dan memiliki kemampuan jauh di bawah Jin-e kalah dan hampir terbunuh. Beruntung Kenshin muncul dan menyelamatkannya. Jin-e mencoba untuk menggunakan jurus matanya akan tetapi tidak mempan terhadap Kenshin. Jin-e langsung menyadari identitas tersembunyi Kenshin sebagai Batosai sebelum rombongan polisi menyerbu mereka, sehingga Kenshin dan Kaoru memiliki kesempatan untuk kabur. Kaoru membawa Kenshin ke dojo-nya agar selamat. Kaoru menjelaskan bahwa tempat ini awalnya adalah sekolah tempat berlatih kendo. Karena ayahnya sudah meninggal, dojo tersebut sepi karena 6 bulan yang lalu Batosai palsu membuat kekacauan. Sehingga Kaoru ingin menghentikan Batosai. Tetapi Kenshin berkata, menyadari kekuatan sendiri dan kekuatan orang lain adalah hal yang penting bagi pendekar. Di kantor polisi, terlihat polisi menemukan sisa-sisa pembantaian Jin-e dan menemukan surat berdarah yang disebut pemimpin polisi sebagai surat tantangan. Di saat Kaoru akan berlatih pedang di dojonya, tiba-tiba segerombolan preman Takeda Kanryu mendatangi dojo untuk mengambil alih. Tiba-tiba Kenshin datang dan mengalahkan semua preman dengan pedang kayu dengan cepat.
Setelah membuka jati dirinya sebagai mantan Batosai, dia pun mencabut sakobatonya dan akan menyerang ketua preman itu dan menghabisi mereka semua tanpa membunuh satupun dari mereka. Sebelum akhirnya polisi datang, Kenshin menyerahkan diri dan merasa bertanggung jawab akan insiden di dojo itu. Kemudian polisi membawa Kenshin ke penjara dan Kenshin pun tertangkap. Di penjara terlihat seorang laki-laki berbaju putih yang melihat kedatangan Kenshin di penjara. Laki-laki itu adalah Sagara Sanosuke. Saito menghampiri Kenshin dan mengenalinya dengan luka tanda silang pada pipinya, sehingga Saito mengeluarkannya dan bertemu dengan Yamagata. Yamagata menjelaskan bahwa dia ingin negara lebih baik lagi dan menjelaskan bahwa telah beredar opium dan dijual bebas di Jepang. Yamagata ingin Kenshin bergabung dengan pemerintah dengan memberikan kekuatannya dengan iming-iming sebuah jabatan di ketentaraan Jepang. Tetapi Kenshin menjawab bahwa dia tidak ingin menjadi Hitokiri lagi. Di tengah turunnya hujan lebat, Saito memaksa Kenshin untuk bertarung, tetapi Kenshin menolak dengan terus bertahan dan tidak melawan. Sampai akhirnya mata tajam dari Sakobato mengenai tubuhnya sendiri. Lalu Yamagata menghentikan mereka dan meminta maaf dan melepaskan Kenshin. Di luar ia disambut oleh Kaoru dan mengajaknya ke dojonya, yakin bahwa Kenshin bukanlah Batosai yang telah mencemarkan nama baik dojonya. Kenshin lalu berteman dengan Kaoru dan satu-satunya murid laki-laki bernama Mujin Yahiko dan Megumi yang ditemui Yahiko di jalan. Kaoru membawa semuanya untuk makan sukiyaki di restoran Akabeko. Lalu Kanryu datang dengan pengawalnya. Megumi melihat kedatangan Kanryu segera menjauh dan untuk bersembunyi. Kanryu bermaksud menjadikan Kenshin sebagai anak buahnya dengan menjanjikan uang yang banyak. Namun ia menolaknya dengan sopan, sehingga membuat Kanryu tersinggung. Saat itu juga Sanosuke datang dan langsung mengatakan bahwa dia ingin pekerjaan itu. Tetapi Kanryu mengatakan apakah dia sesuai dengan uang yang banyak itu. Sanosuke ingin membuktikan dengan menantang Kenshin untuk bertarung dan mendapatkan pekerjaan tersebut. Kenshin menerima tantangan itu dan mengajak Sanosuke bertarung di luar. Saat di luar, Sanosuke mengeluarkan pedang pembunuh kuda yang bernama Zanbato. Terjadi kejar-kejaran di antara keduanya, sehingga Sanosuke menyebutkan jati diri Kenshin sebenarnya. Tetapi Kenshin tidak berniat bertarung dengannya. Kenshin mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakan pedang sebesar itu. Ayunan pedang Sanosuke dihentikan oleh Kenshin dan Kenshin pun meloncat ke ruas jembatan dengan sangat sempurna. Kenshin berkata kepada Sanosuke apakah dia mau bertarung untuk orang itu, dan kemudian Kanryu pun meneriaki Sanosuke. Tidak terima Sanosuke diteriaki Kanryu, dia pun langsung menghentikan pertarungan itu. Malam hari itu, Jin-e yang haus darah melakukan pembantaian dan menyisakan banyak mayat korban. Esok harinya, Kenshin melihat para polisi yang sibuk menginvestigasi mayat korban pembunuhan Batosai. Saito mengatakan kepada Kenshin bahwa orang-orang yang dibantai adalah orang yang mengacau di dojo saat itu. Dan harusnya kau membunuh mereka, kata Saito. Kemudian ia melihat seorang wanita berlari sambil menangis ke arah salah satu mayat. Membuatnya kembali terkenang pada saat yang sama saat ia masih menjadi Batosai. Di mana saat itu pria yang dibunuhnya meninggalkan bekas luka di wajahnya. Di kediaman Kanryu, mereka membuka sebuah peti kayu yang berisi senjata mesin. Dan Kanryu berencana akan menyebarkan opium ke seluruh dunia dan membuat kerajaan Kanryu. Kemudian setelah itu, seorang pria bertopeng yang bekerja untuk Kanryu datang ke dojo Kamiya dan memperingatkan Megumi pada bahaya yang akan datang.
Hari berikutnya, orang-orang di sekitar dojo keracunan karena air sumur yang terkontaminasi racun tikus. Megumi menyangka ini adalah perbuatan Kanryu, lalu ia segera mengobati mereka semua. Seketika itu, dojo menjadi rumah sakit darurat. Setelah selesai mengobati pasien, Megumi dan Kenshin terlibat pembicaraan. Megumi menanyakan asal luka yang ada pada pipi Kenshin. Dan Kenshin mengatakan bahwa luka itu ia dapat dari samurai muda yang ia bunuh, dan yang satunya dari istri orang itu. Megumi membongkar semua tentang Kanryu pada Kenshin, termasuk tentang usaha opium yang dijualnya. Di sana ia membuat opium dan menjadi wanita simpanan Kanryu. Sanosuke yang tahu Kenshin akan menyerang markas Kanryu segera menawarkan diri untuk ikut membantunya. Megumi menulis surat untuk Kenshin. Ia marah terhadap Kanryu dan pergi ke tempat Kanryu dan berniat untuk membunuhnya, tetapi gagal dan ia malah dijadikan tawanan. Terdengar keributan di luar rumah dan Jin-e segera mengetahui penyebab keributan itu. Kenshin dan Sanosuke menyerang rumah Kanryu untuk mendapatkan Megumi. Terjadi pertempuran melawan ratusan pengawal Kanryu. Mereka berhasil menerobos masuk ke rumah Kanryu dan langsung dihadang oleh pengawal Kanryu. Sanosuke langsung melawan orang itu sehingga Kenshin dapat mencari Megumi. Pada saat mencari Megumi, Kenshin dihadang oleh pengawal Kanryu lainnya yang bertopeng. Terjadi pertarungan yang dimenangkan oleh Kenshin tanpa membunuhnya. Di saat Kenshin dan Sanosuke melanjutkan mencari Megumi, tiba-tiba mereka dihujani dengan peluru dari senapan mesin yang digunakan Kanryu. Kemudian Saito datang dan membantu mereka untuk menundukkan Kanryu yang bersenjata senapan mesin. Mereka berpura-pura menyerahkan diri untuk mengatasi keadaan. Tetapi Kanryu yang merasa menang menyuruh mereka meminta maaf, berlutut dan membuka baju mereka. Di saat Kanryu lengah, Saito pun langsung menyerang dan Kanryu terpojokkan dengan dihunusnya sakobato ke arah muka Kanryu. Mereka berhasil menyelamatkan Megumi, namun menyadari bahwa Jin-e si Batosai palsu sekaligus anak buah Kanryu telah menculik Kaoru. Kenshin mengejar Jin-e. Untuk lebih memancing Kenshin, ia menggunakan jurus spesialnya untuk melumpuhkan paru-paru Kaoru dan hanya bisa digagalkan dengan membunuh Jin-e. Setelah pertempuran yang cukup menyita waktu, akhirnya Kenshin dapat mengungguli Jin-e dengan teknik Hiten Mitsurigi Ryu miliknya. Dan menghancurkan sikut kanan Jin-e. Demi menyelamatkan Kaoru, Kenshin berniat untuk membunuh Jin-e. Kaoru lalu kembali bernapas dan menghentikan niat Kenshin. Akhirnya Jin-e menusuk dirinya sendiri dan pertarungan dimenangkan oleh Kenshin. Kenshin yang lelah dan terluka menggendong Kaoru menuju dojo. Mereka beristirahat dan dijaga oleh Hiko dan Megumi. Setelah bangun tidur, Kaoru tidak melihat Kenshin, lalu ia lari mencarinya. Ternyata ia menemukan Kenshin di depan rumah sedang membawa sekeranjang sayur-sayuran. Kaoru sempat takut Kenshin pergi darinya. Kemudian ia tersenyum dan mengucapkan selamat datang kembali Kenshin, dan film pun berakhir.